warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Vina dan teman-teman kelas TM B1. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan walaupun masih belajar dari rumah, tetap semangat ya. Nah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi maksimum dan minimum lokal yang tujuannya yaitu 1. Mampu menentukan nilai maksimum dan minimum lokal. Yang kedua, mampu menentukan uji turunan pertama dan uji turunan kedua untuk menentukan nilai ekstrim lokal dari suatu fungsi. Yang ketiga, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum lokal. Nah, sebelumnya, mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 5 ya. Yang pertama ada Hidayatul Nikmah, yang kedua ada Zaidatin Nikmah, kemudian yang ketiga ada Rahayu Ningsih, yang keempat ada Siti Fatmawati Asyifa, yang kelima ada Laila Noviana, dan yang terakhir ada Eko Sulistiawan. Sekarang langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu ada definisi dari maksimum dan minimum lokal. Sebelumnya, kita lihat dulu gambar yang sudah ada di PPT. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa menemukan definisi dari maksimum dan minimum lokal. Adapun definisinya yaitu, misalkan C adalah bilangan domain D fungsi f, maka fc merupakan nilai maksimum lokal dari f jika fc lebih besar atau sama dengan fx untuk semua x dalam beberapa selang buka yang memuat C. Kemudian, nilai minimum lokal dari f jika fc kurang atau sama dengan fx untuk semua x dalam beberapa selang buka yang memuat C. Kemudian, nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal disebut nilai ekstrim lokal. Lalu, di mana nilai-nilai ekstrim lokal itu terjadi? Titik-titik kritis seperti ujung, stasioner, dan singular merupakan titik tempat kemungkinan terjadinya nilai ekstrim lokal. Tetapi belum pasti, karena tidak menutup kemungkinan bahwa setiap titik kritis harus merupakan nilai ekstrim lokal. Jika turunannya positif pada salah satu pihak dari titik-titik kritis dan bernilai negatif di pihak lainnya, maka kita dapatkan nilai ekstrim lokal. Sini saya akan menjelaskan tentang teorema A, yakni uji turunan pertama untuk ekstrim lokal. Andaikan F kontinu pada selang terbuka A, B yang memuat titik kritis C. Yang pertama, jika fungsi turunan X lebih dari 0 untuk semua X dalam selang terbuka A, C, dan F turunan X kurang dari 0 untuk selang X dalam selang terbuka C, B, maka Fc adalah nilai maksimum lokal F. Yang kedua, jika F turunan X kurang dari 0 untuk semua X dalam selang terbuka A, C, dan F turunan X lebih dari 0 untuk semua X dalam selang terbuka C, B, maka Fc adalah nilai minimum lokal F. Yang ketiga, jika fungsi turunan X bertanda sama pada kedua pihak C, maka Fc bukan nilai ekstrim lokal F. Selanjutnya, kita ke contoh, yakni contoh yang pertama, carilah nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan negatif 1/2 x kuadrat plus 2x min 3 pada selang terbuka negatif tak hingga sampai tak hingga. Penyelesaiannya, dari suatu fungsi tadi, min setengah x kuadrat plus 2x min 3 kita turunkan. Jadi, min setengah kuadratnya turun, berarti min setengah kali 2, x 2 min 1, jadinya min x plus turunan dari 2x 2, berarti min x plus 2. Kita sama dengankan menjadi x sama dengan 2. Karena fungsi turunan x
sama dengan min X plus 2 kurang dari 0 untuk X kurang dari 2, F turunan pada selang terbuka min tak hingga, 2, dan karena min X plus 2 lebih dari 0 untuk X lebih dari 2, maka F naik pada selang tertutup 2, selang terbuka tak hingga. Jadi, F2 kita masukkan ke fungsi X dengan nilai 2, yakni min setengah X kuadrat kita ganti dengan nilai 2, berarti min setengah 2 kali 2 kuadrat plus 2 kali 2 min 3. Hasilnya adalah min 1. Di mana F2, fungsi 2 sama dengan min 1 merupakan nilai minimum lokal F karena 2 adalah satu-satunya bilangan kritis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan pada teorema B. Andaikan turunan pertama F dan turunan kedua F ada pada setiap titik dalam selang terbuka AB yang memuat C, dan andaikan turunan pertama FC sama dengan 0. Nah, yang pertama di sini, jika turunan pertama FC kurang dari 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Dan yang kedua, jika turunan pertama FC lebih besar dari 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Langsung saja ke contoh. Tentukan nilai ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 6x ditambah 5. Nah, yang pertama kita cari turunan pertama dari fx. Turunan pertama dari x pangkat 2 yaitu 2x, dan turunan dari 6x yaitu 6. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 2x min 6 sama dengan 0, sehingga didapatkan x-nya sama dengan 3. Kemudian kita cari turunan kedua dari x, yaitu 2. Nah, karena x-nya tadi sudah diketahui 3, berarti turunan kedua dari x-nya tadi 3, berarti turunan kedua dari f3 sama dengan 0. Jadi turunan kedua F3 sama dengan 0, dan turunan kedua 3 lebih dari 0, sehingga menurut uji turunan kedua F3 adalah nilai minimum lokal. Kemudian contoh yang kedua, tentukan nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x. Langsung saja kita cari turunan pertama dari fx, yaitu turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x pangkat 2, turunan dari 12x yaitu 12. Jadi turunan pertama dari fx sama dengan 3x pangkat 2 min 12 sama dengan 0. Sehingga didapatkan x-nya x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Nah, kemudian kita cari turunan kedua dari fx yaitu 6x. Kemudian turunan kedua dari f2 sama dengan tadi x-nya sudah diketahui 2 atau min 2. Kita cari turunan kedua f dari 2 dulu, berarti 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, sekarang kita cari turunan kedua f min 2, berarti 6 kali x. X-nya min 2, berarti 6 kali min 2 sama dengan min 12. Jadi, turunan pertama f2 sama dengan turunan pertama f min 2 lebih dari 0, dan turunan kedua min 2 kurang dari 0. Oleh karena itu, uji turunan kedua F2 adalah nilai minimum lokal dan F min 2 adalah nilai maksimum lokal.
Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu ekstrim pada selang terbuka. Nah, di sini yang dimaksud nilai ekstrim yaitu terdapat nilai maksimum dan minimum pada selang terbuka. Nah, kita langsung masuk contoh yang pertama dengan pertanyaan, carilah nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pada selang min tak hingga, tak hingga. Nah, penyelesaiannya fungsi dari fx tadi x pangkat 4 min 4x kita turunkan. Nah, kita turunkan menjadi 4x pangkat 3 min 4. Nah, sama dengan kita keluarkan nilai 4-nya. 4 dikali x pangkat 3 min 1 sama dengan 4. Kita faktorkan dari x pangkat 3 min 1 yaitu x min 1 dikali x kuadrat plus x plus 1. Nah, di mana x min 1 sama dengan 0 itu mendapatkan x sama dengan 1, sedangkan untuk x kuadrat plus x plus 1 itu sama dengan 0. Kita substitusi nilai 1 ke dalam fungsi fx. X pangkat 4 min 4x, kita masukkan nilai 1-nya menjadi 1 pangkat 4 min 4 kali 1, mendapatkan nilai min 3. Nah, karena x kuadrat plus x plus 1 tadi sama dengan 0, tidak mempunyai penyelesaian bilangan real atau rumus kuadrat, hanya terdapat satu kritis yaitu x sama dengan 1. Untuk x lebih kecil dari 1, turunan fx, turunan pertama kurang dari 0, sedangkan untuk x lebih besar dari 1, fx, f turunan x lebih besar dari 0, kita simpulkan bahwa f1 sama dengan min 3 adalah nilai minimum lokal pada fungsi f1 tadi, dan f turun di sebelah kiri 1 dan naik di sebelah kanan 1. Dan pada fakta yang sudah saya jelaskan tadi bahwa yang ada dipaparkan itu menunjukkan bahwa f tidak memiliki nilai maksimum. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke contoh yang kedua dengan soal yaitu cari jika mungkin nilai maksimum dan minimum dari gx atau fungsi gx x per x pangkat 3 plus 2 dari selang 0, tak hingga. Nah, penyelesaiannya gx atau fungsi gx tadi x per x pangkat 2 plus 2 kita turunkan. Turunan yang pertama yaitu kita menggunakan rumus upper v. Nah, di sini mendapatkan 1 dikali x pangkat 3 plus 2 dikurangi x dikali 3x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 kuadrat sama dengan x pangkat 3 plus 2 min 3x pangkat 2 ya per x pangkat 3 plus 2 kuadrat. Nah, didapatkan min 2x pangkat 3 plus 2 per x pangkat 3 plus 2 pangkat 2 sama dengan 1 kali x dikali 1 plus x ditambah x kuadrat per x pangkat 3 plus 2 kuadrat. Nah, di mana tadi 1 min x sama dengan 0, x sama dengan 1. Nah, kita substitusikan g 0 sama dengan 0 per 0 pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Sedangkan untuk g sama dengan 1, 1 per 1 pangkat 3 plus 2 sama dengan 1 per 3. Nah, pada selang 0, tak hingga terdapat dua titik kritis, titik ujung 0 dan titik stasioner 1. Untuk x lebih besar dari 0, kurang dari 1, turunan dari gx lebih dari 0. Sedangkan untuk x lebih besar dari 1, turunan gx kurang dari 0. Jadi g1 adalah nilai adalah nilai maksimum dari g pada selang 0, tak hingga. Nah, di mana g0 sama dengan 0 dan gx lebih dari 0 untuk x lebih dari 0 sehingga g0 sama dengan 0 adalah nilai minimum dari fungsi gx tersebut. Nah, oke, di sini saya akan meneruskan penjelasan presentasi dari rekan saya kelompok 5. Oke, di sini saya akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan maksimum dan minimum lokal. Pada pembahasan sebelumnya, untuk mendapatkan nilai minimum dan nilai maksimum, suatu fungsi hanya berupa selang tertutup saja. Tapi selang-selang yang muncul dalam prakteknya tidak selalu tertutup. Ada yang terbuka, bahkan mungkin setengah terbuka.
dan setengah tertutup. Kita harus tetap bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Contoh, sebuah surat selebaran memuat 50 cm persegi bahan cetak. Jalur bebas cetak di atas dan di bawah selebar 4 cm dan di samping kiri dan kanan selebar 2 cm. Berapa ukuran surat selebaran tersebut yang memerlukan kertas sesedikit mungkin? Bisa dilihat di gambar seperti itu. Itu terbalik, sebenarnya bisa sama sih. Untuk penyelesaian, andaikan surat edaran mempunyai lebar X dan tinggi Y. X adalah 2 cm dan Y adalah di sana 4 cm. Luasnya adalah A sama dengan 50 cm. A sama dengan X kali Y. 50 sama dengan X min 4 dikali Y min 8. Dengan memperoleh hasil dengan perpindahan ruas, Y sama dengan 50 per X min 4 ditambah 8. Dengan penggantian ungkapan ini, untuk Y dalam A sama dengan X kali Y sama dengan A sama dengan 50X per X min 4 plus 8X. Nilai-nilai yang diperoleh dan peroleh nilai 4 lebih kecil daripada X dan lebih kecil tak hingga. Untuk meminimumkan A pada selang terbuka 4 dan tak hingga. Untuk rumus dA per dx sama dengan X min 4 dikali 50 min 50X per X min 4 kuadrat plus 8 sama dengan 8X kuadrat min 64X min 72 per X min 4 kuadrat sama dengan 8 sekali X plus 1 dikali X min 9 per X min 4 kuadrat. Titik-titik kritis hanya diperoleh dengan menyelesaikan dA per dx sama dengan 0. Ini menghasilkan X sama dengan 9 dan X sama dengan min 1. Karena X sama dengan min 1, tidak dalam kurung dalam selang 4 dan tak hingga. Maka X sama dengan min 1 ditolak. Karena dA per dx lebih kecil 0. Untuk X dalam 4,9, 4 dan 9. Dan dA per dx itu lebih besar daripada 0. Untuk X dalam 9 dan tak hingga, kita simpulkan bahwa A mencapai nilai minimumnya pada X sama dengan 9. Nilai ini membuat Y sama dengan 8 dari Y sama dengan 50 per X min 4 plus 8 sama dengan 50 per 9 min 4 plus 5 dengan hasil 10 tambah 8 sama dengan 18 ya. Jadi ukuran surat edaran yang akan memakai kertas paling sedikit adalah 9 cm dikali 18 cm. Dengan nanti penyelesaian langkah-langkah terdapat nanti jelaskan teman saya dan juga soal yang kedua. Oke, lanjut Kak. Baik, saya akan melanjutkan mengenai masalah-masalah berkaitan dengan maksimum atau minimum lokal. Untuk contoh soal yang kedua yakni sebuah balok persegi panjang harus dipotong dari sebuah gelondongan dengan penampang yang berbentuk lingkaran. Jika kekuatan balok sebanding dengan hasil kali lebar dan kuadrat tebalnya, tentukan ukuran penampang yang memberikan balok yang paling kuat. Penyelesaian: nyatakan garis tengah gelondongan dengan A konstanta dan lebar dan tebal balok masing-masing dengan W dan D. Kita bermaksud memaksimumkan S, kekuatan balok. Dari persyaratan masalah, S sama dengan KWD pangkat 2 dengan K adalah konstanta kesebandingan. Kekuatan S tergantung pada dua variabel W dan D. Tetapi terdapat hubungan sederhana di antara mereka, yaitu D pangkat 2 ditambah W pangkat 2 sama dengan A pangkat 2.
Untuk gambar soal sudah tertera di layar. Penjelasannya, bagaimana kita menyelesaikan persamaan untuk D dan menggantikan ke dalam rumus untuk S. Kita peroleh S sama dengan KW dalam kurung A pangkat 2 negatif W pangkat 2 dalam kurung sama dengan KA pangkat 2W negatif KW. Kita tinjau nilai-nilai yang diperolehkan untuk W adalah 0 lebih kecil daripada W lebih kecil daripada A. Sebuah selang terbuka. Untuk mencari titik kritis kita hitung DS dibagi DW. Menetapkannya sama dengan 0 dan menyelesaikannya untuk W. DS dibagi DW sama dengan KA pangkat 2 negatif 3 KW pangkat 2 sama dengan K dalam kurung A pangkat 2 negatif 3W pangkat 2 dalam kurung sama dengan K dalam kurung A pangkat 2 negatif 3W pangkat 2 sama dengan 0. W sama dengan A dibagi akar 3. Karena A dibagi akar 3 adalah titik kritis satu-satunya dalam kurung 0, A kurung. Kelihatannya akan memberikan nilai maksimum S. Pemeriksaan pada tanda DS dibagi DW di kiri dan di kanan, A dibagi akar 3 akan menegaskan hal ini. Bagaimana kita menggantikan W sama dengan A dibagi akar 3. Dalam D pangkat 2 ditambah W pangkat 2 sama dengan A pangkat 2. Kita pahami bahwa D sama dengan akar 2A dibagi akar 3. Ukuran yang diinginkan adalah W sama dengan A dibagi akar 3. Dan D sama dengan akar 2A dibagi akar 3. Perhatikan bahwa D sama dengan akar 2W. Yang keempat, yakni langkah-langkah. Berdasarkan contoh-contoh di atas, kita bisa menggunakan langkah-langkah berikut supaya lebih mudah saat mengerjakan masalah maksimum atau minimum terapan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buat sebuah gambar untuk masalah dan berikan variabel-variabel yang sesuai untuk besaran-besaran kunci. Yang kedua, tuliskan rumus untuk besaran I yang harus dimaksimumkan atau diminimumkan dalam bentuk variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, gunakan kondisi-kondisi masalah untuk menghilangkan semuanya kecuali satu dari variabel-variabel ini dan karenanya menyatakan Y sebagai fungsi dari satu variabel. Misalnya X. Yang keempat, tentukan himpunan-himpunan nilai X yang mungkin pada biasanya sebuah selang. Yang kelima, tentukan titik-titik kritis. Yang keenam, gunakan teori bab ini untuk memutuskan titik kritis mana yang memberikan maksimum atau minimum. Di sini saya akan membahas tentang latihan soal nomor 1, yaitu carilah nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi X sama dengan 1/4 X pangkat 3 min 3X min 1. Jawab, dari fungsi X min sama dengan 1/4 X pangkat 3 min 3X min 1. Kita turunkan fungsi tersebut. Jadi
pangkat 3 kita turunkan menjadi 3/4 X, pangkatnya 3 kita kurangi 1 berarti menjadi X pangkat 2 min 3X. Selanjutnya dari fungsi turunan tersebut 3/4 X pangkat 2 min 3 kita kalikan 4, jadi 3X pangkat 2 min 12. Kita keluarkan nilai 3-nya, berarti 3 dikali dalam kurung X kuadrat min 4. Kita jabarkan X kuadrat min 4, jadinya 3 dikali X min 2 dalam kurung dikali X dalam kurung X plus 2. Kita cari nilai X-nya, tadi X min 2, kita sama dengankan menjadi X, berarti X sama dengan 2. Dan X plus 2 kita sama dengankan menjadi X, berarti X min 2. Kita masukkan ke fungsi yang di atas tadi. Jadi fungsi F2 sama dengan 1/4 dikali 2 pangkat 3 min 2 3 dikali 2 min 1. Hasilnya 1/4 2 pangkat 3 sama saja dengan 8 min 2 kali 3 sama dengan 6 min 1. Hasilnya 2 min 6 min 1 sama dengan min 5. Selanjutnya kita hitung yang satunya, yaitu min 2. Kita masukkan ke dalam fungsinya. F min 2 sama dengan 1/4 dikali min 2 dalam kurung dipangkatkan 3 min 3 dikali min 2 min 1. Kita hitung 1/4 dikali min 2 pangkat 3, hasilnya min 8, plus min 3 dikali min 2 sama dengan plus 6 min 1. Hasilnya min 2 plus 6 plus 1. Min 2 tambah 6, 4 dikurangi min 1 sama dengan 3. Jadi nilai maksimumnya adalah 3 dan nilai minimumnya adalah 5. Baik, saya akan menjelaskan latihan soal pada nomor 2 dengan pertanyaan, carilah nilai ekstrim dari fungsi f(x) x kuadrat min 4x plus 2 pada selang min tak hingga, koma tak hingga. Nah, penyelesaiannya dari fungsi f(x) tadi x kuadrat min 4x plus 2 kita turunkan menjadi 2x min 4. Nah, kita mendapatkan x sama dengan 2. Nah, turunan f(x) sama dengan 2 kali x min 2 kurang dari 0 untuk x kurang dari 3. Jadi f di sini adalah f turun pada selang min tak hingga, koma 2. Karena 2 dikali x min 2 lebih dari 0 untuk x lebih dari 2. F naik pada selang 2, tak hingga. Dengan menggunakan uji turunan pertama, F2 sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 2 sama dengan min 2. Nah, di sini min 2 dijadikan nilai minimum lokal. Baik, terima kasih, itu penjelasan dari saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai latihan soal yang nomor 3. Soalnya yakni carilah nilai lokal dari fungsi x sama dengan x pangkat 3 negatif 6x pangkat 2 ditambah 1. Jawabannya, fungsi turunan pertama x sama dengan 3x pangkat 2 negatif 12x sama dengan 0. Difaktorkan 3x dalam kurung x negatif 4 dalam kurung sama dengan 0. X sama dengan 4. Fungsi turunan kedua x sama dengan 6x negatif 12. Fungsi turunan kedua x sama dengan 0 yakni 6 dikali 0 negatif 12, jadi nilainya negatif 12.
F turunan kedua X sama dengan 4, yakni 6 dikali 4 negatif 12, jadinya yakni 24 negatif 12, jadi nilainya 12. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi maksimum dan minimum lokal dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan, kami mohon maaf. Dan semoga materi kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.